Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan melanjutkan pembelajaran secara daring. Sebelumnya, Ustazah awali dengan perkenalan terlebih dahulu. Mungkin di antara kalian ada yang belum kenal dengan Ustazah. Perkenalkan, nama Ustazah adalah Ustazah Ningrum, bisa dipanggil dengan nama Ustazah Ningrum. Ustazah Ningrum akan mengajar mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau sering disebut dengan PJOK, di mana PJOK tersebut merupakan salah satu materi pembelajaran yang sangat penting bagi kita. Kenapa? Ya, karena melalui PJOK kita akan membina, menempa diri kita, baik secara jasmani maupun secara rohani. Mohon nanti kepada santriwati, mohon untuk menyimak ya. Yang pertama tadi Ustazah Nirum perkenalan, yang kedua nanti Ustazah Nirum akan menyampaikan terkait KKM di kelas 11. Ini di sini Ustazah Nirum tadi salah menulis ya, kelas 12. Penyampaian KKM di kelas 11. Kemudian penyampaian KD yang harus dikuasai. Kemudian penyampaian materi, penilaian, kemudian kontrak belajar. Untuk mengawali hari ini, tadi perkenalan sudah ya. Ustazah Nirum sudah perkenalan di awal. Selanjutnya untuk yang berikutnya, yaitu terkait dengan KKM. Atau kita sebut dengan kriteria ketuntasan minimal. Anak-anak, mungkin anak-anak banyak yang belum tahu atau asing. Apa sih itu KKM? KKM atau kriteria ketuntasan minimal adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan, di mana dalam meneruskan memperhatikan 3 aspek ya Nana. Aspek yang pertama yaitu adalah terkait dengan peserta didik. Kemudian aspek yang kedua yaitu terkait dengan karakteristik mata pelajaran, kompleksitas. Kemudian yang ketiga yaitu include-nya adalah daya dukung atau kondisi satuan pendidikan. Kemudian berapa KKM untuk kelas 11 itu? Dari kelas 10 sampai kelas 12 itu sama ya KKM-nya, yaitu 70. Di sini Ustazah Nirum hanya menyampaikan, menuliskan hanya untuk KKM kelas 12 yang Ustazah Nirum tuliskan, tetapi ini adalah sudah include semua, dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Nah, bagaimana dengan KKM kita yang 70 dan pencapaian anak-anak itu diusahakan memang harus tuntas di KKM tersebut, yaitu 70. Bagaimana jika belum tuntas? Nah, oleh karena itu, jika ada anak yang belum tuntas di KKM-nya, maka harus mengikuti prosedur menuntaskan KKM tersebut. Jangan patah semangat jika ada KKM yang di bawah KKM, harus belajar terus menambah perbaikan-perbaikan sehingga nilai itu bisa untuk mencapai KKM. Kemudian yang diharapkan Ustazah Ningrum, KKM kalian harusnya bisa lebih dari 70. Bisa untuk mendapatkan yang istimewa, begitu ya. Nah, kenapa? Kalau kalian mendapatkan lebih dari 70, berarti kalian tuntas. Kemudian apa yang Ustazah Ningrum ajarkan, berarti kan sudah tercapai. Begitu. Ya, untuk selanjutnya yaitu adalah terkait dengan penyampaian KD. Untuk penyampaian KD, kompetensi dasar, ini Ustazah Ningrum mencakup 4 ya KD-nya di kelas 11, yaitu 3.1 terkait dengan merancang pola penyerangan pertahanan salah satu permainan bola besar.
Sedangkan teknik dasarnya sudah kita dapat sejak kita di kelas 10 ya anak-anak. Kemudian poin yang selanjutnya adalah 3.5. Program latihan untuk meningkatkan derajat kebugaran jasmani terkait kesehatan dan keterampilan secara pribadi. Yang poin ketiga yaitu 3.6, merancang beberapa pola rangkaian keterampilan senam lantai. Kemudian 4.3 yaitu pembaan jalan cepat di lomba sesuai itu KD yang Ustazah sampaikan. Selanjutnya yaitu kita akan ke pembahasan terkait dengan materi. Tadi di KD sudah Ustazah Nirum sampaikan ada poinnya. Nah, untuk materi, poin yang pertama itu adalah bola besar. Di mana dalam bola besar itu akan mencakup 3. Ada sepak bola, ada bola basket, ada bola voli. Yang kedua yaitu terkait dengan kebugaran jasmani. Yang ketiga adalah terkait dengan senam lantai. Senam lantainya ada sikap lilin, ada berguling, ada kayang, dan ada meroda. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu atletik. Atletik itu mencakup lari, jalan cepat, dan lempar lembing. Itu materi yang Ustazah Ningrum sampaikan untuk kelas 11. Selanjutnya kita akan masuk terkait dengan penilaian. Untuk penilaian itu mencakup 3 aspek ya anak-anak. Yang pertama yaitu terkait dengan aspek afektif. Nah, di mana dalam aspek afektif itu akan ada 2 yang dinilai, yaitu spiritual dan sosial. Yang kedua adalah aspek kognitif. Kognitif itu berhubungan dengan pengetahuan. Nilai-nilai apa aja yang yang ada dalam pengetahuan tersebut. Nah, contohnya dalam aspek kognitif itu latihan soal bisa melalui Google Form ataupun lembar kerja atau lembar tugas. Selanjutnya yang terkait dengan penilaian psikomotorik. Penilaian psikomotorik itu adalah penilaian yang berhubungan dengan keterampilan anak. Untuk keterampilan anak, apa saja yang akan dinilai untuk mata pelajaran PJOK? Nah, untuk mata pelajaran PJOK, keterampilannya bisa dengan Ustazah Ningrum memberikan instruksi kepada anak-anak untuk melakukan aktivitas di rumah, bisa dengan di video ataupun dengan lembar tugas. Bisa difoto, bisa dikirimkan oleh, bisa dikirimkan ke Ustazah Ningrum. Nah, untuk selanjutnya ya terkait dengan poin berikutnya ada terkait dengan kontrak belajar. Ustazah Ningrum perlu menyampaikan ya terkait dengan kontrak belajar. Yang pertama, 1, kita tepat waktu. Jika kita sudah mulai masuk jam sekian, usahakan anak-anak sudah mulai ready atau persiapan, misalkan jam 9 mulai. Sebelum jam 9 kita harus sudah ready persiapan untuk masuk di jamnya Ustazah Ningrum. Yang kedua, jangan lupa untuk presensi. Menuliskan nomor presensi, nama lengkap, kemudian kelas. Selanjutnya poin yang ketiga adalah mengikuti pembelajaran dengan seksama. Kalian jangan mengikuti dari awal ke akhir. Karena apa? Nanti jika kalian tidak mengikuti pembelajaran, kalian tidak paham dalam artian penugasan, terkait materi yang akan Ustazah Ningrum sampaikan, semuanya akan Ustazah Ningrum di setiap pertemuan. Kemudian terkait dengan pengumpulan tugas. Pengumpulan tugas, perhatikan instruksi. Nah, kemudian misalkan kalian setelah menyimak paparan dari Ustazah dari awal sampai akhir,
kemudian ada hal-hal yang kalian tanyakan, boleh kalian sampaikan ke Ustadzah Ningrum, bisa melalui langsung chat di sini, ataupun bisa melalui classroom, atau bisa langsung melalui WA Ustadzah Ningrum. Gitu. Nah, anak-anak, silahkan kalian simak tadi ya, dari awal pemaparan dari awal sampai Ustadzah Ningrum sampaikan di kontrak belajar yang ini, kalian cermati ya. Nah, apa toh sebenarnya poin penting dalam sebuah pembelajaran daring gitu ya. Poin penting dalam pembelajaran daring yaitu yang pertama adalah luruskan niat dan kuatkan tekad gitu ya. Karena itu merupakan fondasi untuk kita. Kita sudah niatkan diri untuk pembelajaran daring, sudah waktunya jam pembelajaran on, dan ini berlaku untuk semua mapel, tidak hanya untuk di jamnya Ustadzah Ningrum saja. Yang kedua adalah optimal pada saat jam Ustadzah ataupun jam lain, silakan konsentrasi. Yang ketiga adalah disiplin waktu. Sudah Ustadzah Ningrum sampaikan tadi ya, terkait dengan disiplin waktu di awal tadi, harusnya terpaku atau patokannya hanya di Ustadzah Ningrum begitu. Silakan kesempatan kalian di rumah itu untuk mencari informasi, menggali informasi sebanyak-banyaknya. Bisa kalian fasilitas internet, Google, dan sebagainya. Jadi materi dari Ustadzah Ningrum bisa kalian kembangkan di rumah. Bisa kalian buka-buka itu. Dan kemudian yang keempat yaitu terkait dengan kemandirian. Ini mutlak ya diperlukan. Jangan bergantung pada orang lain. Kemudian kalian harus merasa bahwa kalian butuh akan materi ini. Kalian merasa bahwa kalian itu perlu materi ini. Nah, oleh karena itu kalian harus tetap menggali informasi, mencari tidak hanya dari Ustadzah Ningrum sampaikan tadi. Nah, yang akhir adalah semangat dan menyerah terhadap tantangan dalam pembelajaran sangat kompleks ya. Yang pertama ya ada kuota, kemudian waktu, ketika ada itu paham terkait dengan hal itu. Ya, anak-anakku semua dari Ustadzah Ningrum untuk pertemuan perdana hari ini cukup ya anak-anak, sudah Ningrum di awal sampai akhir. Silahkan anak-anak kalian bisa untuk mencermati, apabila ada yang perlu ditanyakan silahkan bisa ditanyakan, ataupun ada belum bisa mengikuti bisa nanti membuka link ini gitu ya. Ustadzah Ningrum mohon maaf apabila dalam penyampaian dari awal sampai akhir ada hal-hal yang kurang berkenan di hati kalian. Secara pribadi Ustadzah Ningrum mohon maaf. Cukup dari Ustadzah Ningrum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.